penilaian di tanganmu ini penting. Urapi firman, kebenaran ini mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kami, menjadi budaya keseharian kami. Sungguh-sungguh kami mempersembahkan yang terbaik untuk kerajaan surga. Demi Yesus dipermuliakan. Amin, amin, amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Hari ini nomor pertama saya minta maaf, hordennya terlambat datang sehingga belum bisa dipasang. Kita ganti horden karena perlu ada pergantian udara dari jendela. Sirkulasi udara penting supaya kesehatan juga lebih terjaga. Di belakang kita bongkar juga karena anak-anak di belakang ribut. Saya pikir sudah tidak bagus, mengganggu, harus dibongkar. Dan juga mengantisipasi jumlah kehadiran undangan tanggal 7 yang akan datang. Sehingga perlu ada penambahan. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu membuat saya memutuskan untuk mengadakan sedikit perubahan. Tarian-tarian yang butuh space, apalagi tadi pusing. Kalau masih ada mimbar di depan, tabrakan semua mereka. Ya, oke. Jadi itu minta maaf untuk. Tapi tidak silau kan? Ya, oke. Pagi hari ini saya lanjutkan tentang kingdom culture. Oh, what happened? Kenapa tidak mau muncul? Apa yang terjadi? Oke, kita langsung saja. Matius pasal 8. Tidak ada, belum saya kirim ya. Matius pasal 8, buka. Kita lihat ayat-ayatnya. Satu pasal ini bicara tentang aktivitas budaya kerajaan surga lewat kehidupan Tuhan Yesus. Kita kalau belajar budaya surga selalu lihat Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan? Nah, dalam Matius 8 banyak kisah di mana Tuhan Yesus menolong orang dan berdoa untuk kesembuhan mereka. Juga memberi nasihat-nasihat. Nasihat yang perlu. Dan saya perlu tegaskan pagi hari ini, itulah yang patut kita teladani, yang harus menjadi budaya kita, menolong orang. Tanpa perlu kita berdiskusi, atau berpikir, atau mulai menimbang untung rugi. Tidak. Pokoknya bagaimana caranya orang bisa ditolong. Itu sebabnya kita perlu bergerak, melihat kebutuhan kota, dan juga tentu saja misi Tuhan di bidang spiritual, bukan hanya kebutuhan jasmani. Minggu lalu saya umumkan tentang lumbung Yusuf. Kita perlu ada lumbung Yusuf, persediaan untuk mereka yang membutuhkan. Nah, inilah warna sejati yang harus ada dalam gereja. Gereja harus betul-betul menjawab kebutuhan banyak orang. Kalau orang kaya, memang kita gereja tidak mengalokasikan dana. Kecuali orang kaya, Pak Effendi datang ke gereja, Pak Simon, tolonglah, maka kami akan tolong karena ada permintaan. Tidak perlu tawar-menawar. Kebutuhan apa? 100 juta, Pak.
dana di tas sekian Pak. Wah nggak cukup ya? Iya, 100 juta. Tapi kalau yang namanya mereka yang membutuhkan, kita yang datang. Kita harus proaktif untuk melihat mereka. Jadi itu sebabnya tim visitasi, departemen visitasi menjadi sangat penting dalam tim penggembalaan. Kenapa sangat penting? Karena di situ nanti bisa ketahuan siapa-siapa yang membutuhkan pertolongan. Jadi Pak Tony dan timnya itu akan sangat-sangat berfungsi dan diharapkan bisa berfungsi maksimal. Ya, bukan sekedar memberi info siapa yang ulang tahun minggu ini, bulan ini, tahun ini. Bukan hanya mendata jemaat dan nomor HP-nya, tetapi bagaimana sampai mengetahui kebutuhan-kebutuhannya. Ini warnanya yang harus ada dalam gereja kita. Menolong dan mendoakan orang yang sakit. Itu memang butuh kuasa. Dan Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Dari awal, tadi lagu-lagu yang kita nyanyikan sudah mengajar kita bahwa ada kuasa Tuhan. I will live. Waduh, kita bisa lompat-lompat nyanyi itu ya. Cuman jangan lompat-lompat terlalu tinggi, bisa jebol ini lantai 2 ya. Karena kita rata-rata berat ya. Yang ringan hanya beberapa orang. Kita perlu tunjukkan waktu menolong mendoakan orang itu kita bawa kuasa Tuhan, itu budaya. Jangan ragu-ragu untuk mendoakan karena Tuhan Immanuel itu beserta dengan kita. Laksanakan saja. Soal nanti dia sembuh atau mati itu urusan Tuhan. Kami pernah doakan orang mati. Gagal ya? Tidak. Justru di situ letak hebatnya kekuasaan Tuhan. Kenapa? Karena kalau habis berdoa kami sudah pesan sama mama papanya. Ini anak jangan dibawa ke dukun lagi ya. Sudah kami doakan ada dalam tangan Tuhan, jangan dibawa ke dukun. Melanggar dibawa ke dukun. Beberapa hari kemudian sedo. Apa itu sedo? Mati. Waktu kami dengar itu sempat terpukul juga. Aduh, apakah doa kami tidak berkuasa? Oh Tuhan bilang tidak. Karena setelah berdoa urusannya adalah orang itu dengan Tuhan. Tetapi ada juga yang minta sembuh, saya doakan mati. Karena Tuhan suruh, siapkan jalan baginya. Tuhan jangan sampai membuat orang tersinggung. Dan ini memang konglomerat yang saya doakan. Teman baik saya dari Palu jadi konglomerat di Jakarta, mertuanya terbaring sakit. Telepon saya karena dia tahu saya ada di Jakarta. Simon, bisa datang kah? Bisa. Ayo, doakan mertua. Di mana rumah sakit ini? Di Jakarta. Saya datang, doakan. Tiba-tiba Tuhan bilang, persiapkan jalan. Tuhan, saya nanti dimarah, dimaki-maki. Ya Tuhan, cuman kasih sign satu kali, tanda. Ya sudah, saya ikut aja. Saya bisi, persiapkan jalan, jangan takut. Nanti Tuhan jemput dengan malaikatnya karena sudah percaya Yesus sudah jadi anaknya. Sudah tenang-tenang saja. Anak-anak pasti sudah rela. Jangan ragu-ragu. Terima Tuhan waktu dia datang. Beberapa menit kemudian, amin. Saya lihat istri daripada teman saya ini, yaitu anak dari ibu yang sakit ini, bisi-bisi, mukanya nggak enak. Saya sudah tahu dia marah. Tapi itulah resiko jadi hamba Tuhan yang mau dengar-dengar. Orang yang dengar-dengaran dengan Tuhan bisa melanggar persahabatan. Serius. Sahabat bisa jadi musuh. Karena mau dengar-dengaran dengan Tuhan. Mau melakukan yang benar. Bisa salah tafsir. Bisa salah duga. Bisa. Dan itu yang terjadi. Waktu saya pulang, saya ditelepon teman saya. Simon, kamu
kamu so bikin kecewa. Minta doa kesembuhan kau bilang mati. Bagaimana sih? Saya bilang itulah resiko jadi hamba Tuhan mau dengar-dengar. Iya tapi jangan begitu. Ini saya punya istri marah-marah. Keluarganya datang dilapori semua. Waduh gimana sih? Kita sudah usahakan obat 100 juta satu kali suntik. 100 juta satu kali suntik. Ya supaya bisa sembuh. Kamu doa mati kan sia-sia semua ini pengobatan. Dalam hati saya, urusanmu ya urusanku. Kamu minta didoakan ya saya doakan. Tapi kalau Tuhan suruh begitu, saya kan harus lebih taat kepada Tuhan daripada. Nah saya menolong orang yang menderita. Kemauan orang banyak, pasti kemauan orang yang enak-enak. Nah budaya menolong ini kita harus lakukan. Tetapi apa kata Tuhan dalam melakukan pertolongan itu? Kalau harus tegur dosa, tegur saja. Kita harus tegas dengan sikon. Setan jangan beri kesempatan. Jangan beri kesempatan pada iblis. Kan begitu. Memang ini berisiko. Kita tidak jadi populer. Enggak apa-apa. Karena memang Tuhan Yesus pun disalib. Ya siapa yang salib? Pendeta-pendeta. Ya kan? Ya kita anggap itu sesuatu yang normal. Itulah budaya yang harus kita kembangkan dan berisiko. 2 hari kemudian saya ditelepon, namanya Aping. Halo Aping, shalom. Mon, mati mertua Mon. Kau punya doa berkuasa Mon. Doa saya berkuasa katanya. Saya pribadi bersyukur. Waduh ini menantu kurang ajar. Saya pribadi bersyukur mertua saya cepat mati. Kasihan dia, kasihan sudah berbulan-bulan nggak sadar. Dan kita juga keuangan, aduh 1 bulan berapa M. Wah ini konglomerat satu ini. Kalau bicara ember, ya kan? Kita aja juta gitu rasanya, makan 1 juta gitu mendeli ya Pak kita dia 1 juta mau bayar. Oh Tuhan tolong, ini ganti mixer ya kan, sudah beli yang murah walaupun model lama, pikir murah ya Pak Justin. Iya saya pasang ternyata bermasalah, terpaksa ganti lagi yang keluaran terbaru. Tapi harus tambah 4 juta. Saya minta waktu sama tokonya, belum punya duit. Sabar ya, boleh. Tambah dengan kabel 1 juta lebih. Ya sudah. Nah, saya kepingin sekali kita mengerti satu hal, bahwa waktu kita menerapkan budaya surga untuk menolong orang, di dalamnya kita harus sadar semuanya harus terpantau, terkoordinir oleh Tuhan itu sendiri. Waktu ditelepon, terima kasih Pak Simon, terima kasih ya. Dia itu bulan Juni kan, bulan Mei atau Juni, Mei kalau tidak salah. Nah Juli mereka sudah atur ke Eropa. Jadi sudah beli tiket, sudah beli hotel, macam-macam dipesan. Jadi kalau nggak mati mertuanya, dia bilang, kami batal berangkat, angus semua ini, dia bilang. Terima kasih ya Simon ya. Dalam hati saya, gimana keluargamu yang naik? Nah, keluarga sudah sadar, sudah umur juga kok mertua itu. Saya datang waktu di Jakarta Utara, apa sih namanya itu, ada tempat untuk orang meninggal disemayamkan. Saya datang. Dan istrinya yang tadinya bisik-bisik gak senang mukanya lihat saya datang sama saya, nangis. Pak Simon terima kasih ya. Oh iya puji Tuhan, semua dalam kuasa Tuhan. Iya kami sadar itu. Maaf ya bilang, kalau ada yang kurang. Gak ada yang kurang. Jadi kita menolong orang itu jangankan saja. Ini bukan sekedar bicara kewajiban gereja, no. Ini harus jadi budaya gereja. Haleluya. Tapi sering-sering Tuhan waktu berdoa itu sembuh.
sembuh. Dan itu yang kita rindu-rindukan. Kita datang kemana orang sembuh. Walaupun ajan akhirnya belum bisa ke gereja ini, tetapi dia di rumah sudah bisa makan, betul ya? Bisa makan. Ya, resiko kami harus masuk ke ruang isolasi, baptis dia, berdoa untuk dia. Gak apa-apa, tolong saja. Nanti kamu ketularan dalam izin Tuhan, ya sudah lah. Ya kan, gak ada masalah, gak ada rasa protes. Kami baru hadir di Pontianak langsung kena COVID-22. Yang parah istri saya kan, batuk berhari-hari, sulit bernapas. Tapi nggak juga masuk rumah sakit untuk dirawat, karena bisa-bisa di rumah sakit tambah parah, ya kan? Jadi di rumah doa, dan istri saya pokoknya makan biar nggak terasa, nggak bisa cium baunya, makan aja. Blesti, wah promosi Blesti, minum terus 1 hari sampai berapa gelas, ya kan? Minum terus, sembuh. Saya sudah nggak enak badan, pusing-pusing. Itu dalam koridor Tuhan, resiko, ya. Nah, kita lihat, yang ditolong bukan hanya orang kaya. Itu perwira itu kaya. Tuhan Yesus tolong, tapi waktu dia mau datang, perwira bilang, gak usah datang. Bilang saja sepatah kata, seperti saya bilang sama bawahan saya, pergi, dia akan pergi. Katakan, oh imanmu menyelamatkan, sudah sesuai dengan imanmu, pulang, anakmu sudah sembuh. Jadi dia terjadi, ada sebuah kerjasama. Tuhan juga mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi, dan tidak perlu heran mujizat itu, ya kan? Mujizat itu terjadi karena ada sebuah kerjasama. Nah, Tuhan Yesus datang juga kepada yang sakit kusta, gambaran orang miskin. Doakan, tidak takut ketularan, tidak, doakan dan kustanya sembuh. Nah, yang kerasukan setan, jadi Matius pasal 8 itu penuh dengan kisah-kisah yang seperti itu. Nah, lihat ini, apa yang dilakukan Yesus orang yang kepada yang dirasuk setan? Ya, tengking. Tentu waktu itu belum terkenal dengan dalam nama Tuhan Yesus, ya kan? Belum terkenal begitu, karena Yesus masih ada di situ. Dengan kuasa Tuhan, keluar kamu. Keluar, masuk ke babi. Bikin rugi, ya. Kelihatannya bikin rugi. Ya sudah, mau rugi ya, bagaimana lagi. Mungkin pemilik babinya marah-marah, ya kan. Ya, mau dibikin apa lagi? Itu yang terjadi. Memang pelayanan-pelayanan gini, tengking-tengking setan ini kadang ya begitulah. Nah, ternyata inilah warna. Jadi waktu menolong orang itu bukan sekedar dibilang hobi. Ini bukan hobi. Ini bukan hobi. Kalau dibilang hobi, sukanya menolong orang, ya oke lah. Tapi kita lihat ini sudah menjadi budaya, menjadi sebuah sifat menolong orang. Gak bisa lihat orang kesusahan, gak bisa. Bagaimana caranya supaya bisa menolong? Sekalipun ada sesuatu yang harus diberikan dan kita kehilangan sesuatu, ya kan? Bahkan Tuhan sengaja berkeliling untuk melaksanakan budaya ini, untuk menolong. Coba lihat Matius 4 ayat 23. Matius 4 23. 4:23. Matius 4:23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Kepentingannya adalah kepentingan penerapan budaya secara tepat. Keliling terus. Saya udah pesan sama bagian visitasi, ayo kita bagaimana untuk
melihat ada beberapa jemaat yang belum pernah saya kunjungi. Ayo, kapan? Ada Ibu Ati di sini, belum hadir, nanti jam 10 ya. Kepingin ke rumahnya karena belum pernah. Waktu dia sakit mata belum sempat ke rumahnya untuk berdoa, ya kan? Ibu Ahun 2 kali saya datang, Ibu Akyo, Pak Effendi, Pak Abun, ya kan? Rumahnya Pak Tony, siapa lagi yang belum? Kita perlu keliling. Kalau nanti KM, komunitas mesianik, sudah terbentuk, kalau bisa bulan depan Pak, itu mulai diaktifkan setelah grand opening. Ayo kita kalau perlu keliling bikin KM, karena gereja kita adalah gereja sel, bukan gereja yang memiliki sel grup, tidak. Kita sebenarnya adalah gereja sel itu sendiri. Kita harus nanti pemimpin-pemimpin tim gembala ini harus jadi jadi ketua-ketua KM untuk menjadi apa istilahnya ya, ketua-ketua koordinator gitu. Termasuk untuk dengan segala strategi menyampaikan budaya kerajaan surga, mengajarkan, menunjukkan, menolong orang bagaimana caranya supaya bisa menerapkan atau memiliki budaya kerajaan itu. Jadi menolong itu ternyata menjadi budaya unggulan yang membuat banyak orang datang mencari Tuhan. Budaya unggulan. Ternyata Tuhan Yesus keliling-keliling namanya jadi terkenal ya. Wah, orang jadi tahu. Setiap Tuhan hadir terjadi mujizat. Setiap Tuhan datang menolong selalu dapat solusi. Setan-setan gemetar. Amen. Yang amin 1, 2. Lumayanlah daripada nggak ada ya. Ya ini sesuatu yang real yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya yakin begitu Bapak Ibu Effendi jalan bareng dengan kami tim gembala nanti ya. Jreng, orang lihat, waduh Pak Effendi datang loh. Wah, sungkan rumah saya kotor. Pak Effendi bilang, dong kami datang mau doakan. Terus lihat, waduh sendoknya kok patah-patah ya. Ya sudah, belikan 1 lusin sendok. Nah, kan gitu. Berfungsi Pak Effendi, maksimal. Simon aja melakukan, masa